Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashqa wa amata wa ahya wa adhaka wa abka wa awjada wa afna wa afqara wa aghna wa adarra wa aqna. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, Rabbus samawati al-ula. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله شمس الهدى وسيد الورى، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وهدى الله به بشرا كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد، صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، رواه مسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan hidayah maunahnya di kesempatan siang hari ini, dengan izin Allah kita bisa hadir ke tempat yang insyaallah penuh barakah ini, bersama-sama memenuhi panggilan Allah, melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku umat Islam, yaitu melaksanakan salat Jum'ah berjamaah. Seiring harapan mudah-mudahan serangkaian ibadah yang kita laksanakan senantiasa diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi wasilah diampuninya dosa-dosa kita semua dan dosa kedua orang tua kita, serta bisa menghantarkan kita semua pada akhir kehidupan yang baik, yaitu husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan Al-Fakir berwasiat kepada diri kami pribadi dan kepada seluruh jamaah pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya keimanan dan ketakwaanlah yang akan menyelamatkan kita di dunia sampai di akhirat. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi, jalan keluar dari setiap permasalahan yang ia hadapi, dan Allah akan membukakan pintu rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saat ini kita masih dalam suasana tahun baru Islam 1447 Hijriah, tepatnya pada tanggal 8 Muharram. Berarti besok sudah merupakan hari Tasu'a tanggal 9, dan hari Ahad nanti merupakan hari Asyura. Hari Asyura inilah yang menjadikan salah satunya menjadikan bulan Muharram menjadi bulan yang mulia. Bulan Muharram merupakan Ashhurul Hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya karena di bulan Muharram ada hari Asyura tanggal 10. Ada apa dengan hari Asyura? Banyak, bahkan hampir bisa dibilang semuanya dari para nabi dan para utusan mengalami kejadian penting, mengalami kejadian istimewa di hari Asyura ini. Salah satunya dimulai dari Nabiullah Adam alaihissalam. Beliau ketika melakukan kesalahan, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala,
kemudian dikeluarkan dari surga, beliau bertaubat bertahun-tahun, kemudian di hari Asyura lah Allah menerima taubat beliau. Sehingga bagi beliau hari Asyura merupakan hari yang istimewa, hari yang tidak mungkin beliau lupakan, karena ini hari di mana taubat beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hari Asyura juga Allah mengangkat Nabiullah Idris alaihissalam makanan aliyan, ke tempat yang tinggi, ke tempat yang mulia. Kemudian juga di hari Asyura merupakan hari di mana dilahirkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan juga di hari Asyura pula lah Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah dari api Raja Namrud pada waktu itu. Di hari Asyura juga Allah mengeluarkan Nabi Yusuf dari penjara, Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan besar, dan juga di hari Asyura Allah menghilangkan daripada penyakit yang pernah menimpa daripada Nabi Ayyub yang sampai 18 tahun lamanya. Semuanya itu terjadi di hari Asyura. Termasuk juga Nabi Sulaiman mendapatkan kerajaan anugerah yang mulia dari Allah di hari Asyura, dan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ampunan ma taqaddama wa ma ta'akhkhar di hari Asyura pula. Walhasil hari Asyura merupakan hari yang istimewa, dan marilah kita nanti persiapkan diri amal soleh apa yang kita laksanakan dalam rangka memuliakan hari tersebut. Teringat dauh daripada Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan idza ahabballahu 'abdan ista'malahu fil ayyamil fadilah bi khairil amal, bahwa ketika seorang hamba mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, maka hamba tersebut akan memperhatikan terhadap hari-hari istimewa diisi dengan amal soleh, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberikan keinginan oleh Allah untuk beramal soleh di hari Asyura, bisa jadi itu merupakan tanda cinta Allah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Sebaliknya, ketika Allah memurkai seorang hambanya, maka Allah akan menjadikan hamba tersebut lupa, tidak memperhatikan daripada hari-hari yang mulia, hari-hari yang istimewa. Dia anggap hari itu hari-hari biasa, enggak ada keistimewaan apa-apa. Bahkan naudzubillah, di hari tersebut dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhi dari murka Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang hormati Allah, amalan apa yang bisa kita lakukan di hari Asyura ini? Ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang paling simpel adalah di hari Asyura jangan sampai kita lupa membaca doa hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir sebanyak 70 kali. Dalam kitab Kanzun Najah was Surur, orang yang membaca zikir tersebut di hari Asyura, kafahullahu ta'ala syarra dzalikal am, maka Allah akan memberikan jaminan keselamatan bagi dia, terhindar dari musibah dan kejahatan di tahun tersebut. Kemudian yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah, yang bisa kita lakukan di hari Asyura adalah dengan berpuasa. Sebagaimana di muqaddimah tadi kami sebutkan, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram, bahwa beribadah berpuasa yang terbaik setelah bulan Ramadan adalah berpuasa di bulan Muharram, yaitu tepatnya pada hari Asyura tanggal 10 Muharram. Rasulullah ketika beliau mendatangi kota Madinah, beliau menjumpai para Yahudi pada waktu itu sedang berpuasa. Kemudian Rasulullah bertanya, "Ma hadzal yaum alladzi tasumunahu?" Ini hari apa kok jenengan semua berpuasa hari ini? Kemudian kaum Yahudi menjawab, "Hada yaumun azim, hada yaumun saleh." Wahai Muhammad, ini adalah hari istimewa, hari yang agung, hari yang baik, di mana Allah menyelamatkan Nabiullah Musa alaihissalam, dan juga Allah menenggelamkan musuh beliau yaitu Fir'aun. Sehingga kami berpuasa hari ini syukran, sebagai bentuk tasyakkur, sebagai bentuk rasa terima kasih kami kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang besar ini. Kemudian Rasulullah menjawab, "Nahnu ahaqqu bi Musa minkum." Kalau begitu, aku lebih berhak untuk memuliakan Nabi Musa daripada kalian semua. Kemudian Rasulullah menganjurkan umatnya untuk berpuasa di hari Asyura. Cuma bedanya Rasulullah kemudian juga mensunnahkan puasa di hari sebelumnya, yaitu hari Tasu'a.
Untuk apa? Sebagai pembeda, agar umat Muhammad tidak ada kemiripan dengan orang-orang di luar Islam. Rasulullah sangat melarang kaumnya untuk menyamai atau sama dengan kaum-kaum di luar Islam. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka berarti dia termasuk komunitasnya. Sehingga disunahkan bagi kita umat Islam, di samping puasa hari Asyura, disunahkan juga untuk berpuasa di hari Tasu'a. Kalau umpama di hari Tasu'a tidak sempat, maka bisa di tanggal 11 setelah Asyura, tanggal 11 bulan Muharram. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, yang juga dianjurkan di hari Asyura adalah bersedekah. Bersedekah juga merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih kepada orang-orang yang tidak mampu. Bahkan kepada orang-orang yang kita cintai juga. Bukan hanya kepada orang yang tidak mampu, tapi juga perlu kita memperhatikan orang-orang yang dekat, keluarga kita utamanya. Bahkan juga di hari Asyura disunahkan tausiatul iyal, memberikan belanja lebih kepada anak istri kita. Dalam hadis disebutkan, man wassa'ah ala iyalihi yauma Asyura wassa'allahu fi sa'iri sanati kulliha. Orang yang melapangkan atau melebihkan nafkah belanja untuk keluarganya di hari Asyura, maka Allah akan melapangkan rizkinya setahun penuh, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Di hari Asyura ini kesempatan emas untuk kita berbagi kasih dengan keluarga kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita, bikin mereka terhibur, bikin mereka senang. Insyaallah kalau mereka senang, Allah akan lancarkan segala urusan kita dan Allah akan mudahkan jalan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga kita bisa berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan seperti anak yatim. Anak yatim merupakan anak yang sudah kehilangan kasih sayang ayahnya. Siapa yang akan menyayangi mereka kalau bukan kita umat Islam? Di hari Asyura merupakan hari yang pas, momen yang istimewa untuk kita berbagi dengan mereka. Ada sebuah hikayah di kota Rai, yaitu Madinatul Masyhurah fi Khurasan, sebuah kota termasyhur, kota terkenal di Khurasan. Pada waktu itu ada seorang qadhi. Qadhi kalau di Indonesia bisa dibilang seorang pejabat. Pada hari Asyura dia didatangi seorang fakir miskin. Datanglah fakir ini ke rumah qadhi tersebut dan menyampaikan, wahai qadhi, hari ini merupakan hari yang istimewa, hari yang dimuliakan oleh umat Islam. Maka dengan kehormatan dan kemuliaan hari Asyura, kami mohon kepadamu untuk memberikan sesuatu untuk kami. Kami ini orang fakir, kami punya anak yang belum makan, maka kiranya berkenan jenengan untuk memberikan sesuatu sedekah untuk kami. Kemudian qadhi tersebut berjanji setelah duhur. Setelah duhur kamu balik ke sini, kata qadhi. Setelah waktu duhur tiba, datanglah dia, tapi ternyata tidak diberikan apa-apa. Kembalilah kamu setelah asar. Dengan sabar fakir ini menunggu, berangkat dia setelah asar. Ternyata setelah asar sang qadhi pun tidak memberikan apa-apa. Hingga akhirnya sang fakir ini keluar dengan perasaan yang kecewa karena tidak mendapatkan apa yang dia harapkan. Di tengah jalan dia bertemu dengan seorang Nasrani. Ditanya oleh Nasrani, ma balukum, apa yang terjadi denganmu sehingga kamu menangis? Wahai Nasrani, aku ini orang fakir. Tadi aku datang kepada seorang qadhi, seorang pejabat. Aku mohon kepadanya dengan kehormatan hari Asyura untuk memberikan sedikit sedekahnya untuk kami. Apa itu hari Asyura? Kata sang Nasrani. Hari Asyura itu hari yang penuh kemuliaan dan lain sebagainya, disampaikan tentang keutamaan hari Asyura. Kemudian Nasrani itu memberikan sedekahnya untuk orang tersebut, memberikan dia makanan, memberikan dia daging, baju, dan memberikan uang sebanyak 20 dirham. Pulanglah sang fakir ini dengan perasaan yang senang karena dia mendapatkan makanan untuk dibagikan kepada keluarganya. Ketika malam, sang qadhi yang tadi mengusir, yang tidak memberikan fakir ini, dia bermimpi seakan-akan hari kiamat sudah terjadi, dan dia diperlihatkan oleh Allah sebuah bangunan yang luar biasa, bangunan yang terbuat dari emas, perak, dan lain sebagainya, sehingga dia takjub melihat bangunan tersebut. Dia bertanya, wahai malaikat, untuk siapakah bangunan yang megah ini? Para malaikat menjawab, wahai qadhi, bangunan yang megah ini asalnya dibangun untuk jenengan,
tapi karena jenengan mengusir seorang fakir di hari Asyura, jenengan tidak mau berbagi makanan dengannya, kemudian dihapuslah nama jenengan dari pemilik bangunan tersebut dan diganti dengan seorang Nasrani yang mau berbagi dengan fakir itu. Setelah pagi dia bangun, dia menyesal dengan apa yang dia lakukan kemarin, dan berangkatlah dia menemui sang Nasrani. Kemudian dia bertanya, wahai Nasrani, apa yang sudah jenengan lakukan kemarin? Oh, kemarin saya bersedekah kepada seorang fakir. Kalau begitu, sudikah kiranya engkau menjual kebaikanmu kepada kami? Saya beli kebaikanmu kemarin kepada fakir itu dengan harga 100.000 dirham, berkali-kali lipat. Lah kok bisa? Apa yang terjadi sebenarnya? Diceritakan bahwa dalam mimpinya dia melihat bangunan megah yang ternyata namanya dihapus dan diganti dengan nama Nasrani ini yang berhak menghuni bangunan tersebut. Kemudian sang Nasrani mengatakan, saya tidak mungkin menjual sesuatu yang mahal. Ibadah yang diterima oleh Allah merupakan sesuatu yang mahal. Tidak mungkin aku jual kepada jenengan. Bukankah jenengan seorang Nasrani? Orang Nasrani tidak akan mungkin bisa menikmati kehidupan dan kenikmatan di surga. Maka seketika itu sang Nasrani mengatakan, kalau begitu saksikan hari ini aku bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian dia masuk Islam. Ini salah satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang beramal soleh, memuliakan daripada bulan Muharram. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan hidayah maunahnya sehingga kita diberikan oleh Allah kemauan, keinginan untuk bisa mengisi daripada hari yang mulia ini dengan amal saleh dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Safirina wa Maulana Muhammad, waj'alna min khiyari ummatihi wa min ahli safa'atihi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal ittisam bihablillahil matin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abdu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad al-fatih lima uliq wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة حضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بعد فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال الله تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك كريم مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم إنك قديم وهذا العام جديد قد أقبل وسنة جديد قد أقبلت. اللهم إنا نسألك خيرها ونعوذ بك من شرها ونستكفيك فواتها وشغلها
فارزقنا العصمة من الشيطان الرجيم. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين والتف بنا والمسلمين واكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وانصر المجاهدين في سبيلك نصرا عزيزا. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أعز وجل وأكبر.